Halo saudara-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Setiap tahun para Romo diberi kesempatan rekreasi bersama menurut umur. Ada yang Romo balita tatisan, ada yang junior, ada yang medior, ada yang senior. Nah, karena saya sudah ompong, saya masuk ke yang Romo senior. Dan kita bersama Romo-Romo yang sudah mungkin 55 tahun ke atas ada di Gria Persada Hotel & Resort untuk mengadakan pertemuan bersama. Acaranya rileks, santai, pokoknya rekreasi semalam, ngobrol, main kartu dan seterusnya. Yuk kita ikuti ke sana. Nih, kita masuk ke Gria Persada dan kita akan ke ruang untuk snack. Saya dibawain batagor untuk para Romo oleh umat. Nah, kita ke ruang untuk snack. Arahnya ke sana katanya. Kita akan ke sana. Ini adalah situasi atau hotel itu. Gria Persada untuk perjumpaan para Romo. Kita ke sana. Ya, nah kita menuju ke ruang untuk snack. Oh, ada kolam renangnya juga. Wah, enak gitu renang gitu. Para Romo baru bersantai ria. Udah ini Romo sepuh-sepuh ya. Kok balita Romo kira kita? Ye. Ketemu. Ya. Yo, saking. Ayo. Tak cas kene nggon mobil iki. Iya. Nih para Romo nih. Nah, Anda ada yang kenal dengan Romo-Romo ini? Ya, terima kasih Romo Min. Oh, Romo nandi sing ngeyel nek di loro gulone ngeyel iki. Ah, ya toh. Sama. Ah, yo tapi kan ngeyel. Nek kan ngeyel iki. Kayak. Piye rumuse piye kok ora berbuat gula iki piye? Percaya karo derek pejagesan derek Gusti. Ngaper iki mau ngene, Cak. Ruti iki tau dhek seneng. Apa ingin bujuk ngomong ra aku. Ah, jenengan saya rada suwe le urip ngono kuwi. Nganu ki, firasat lho. Ayo. Jan. Firasat iki. Jan. Romo Karto wah kerep mlebu YouTube ku iki. Kena kae wong kok ganggu kae. Tukang ganggu. Wis ben. Pindo. Romo. Awan. Ya, Ruth. Boyolali salam Ruth. Ya, wis. Romo Suko, Romo Piket Surakarta, mantan administrator. Loh iya toh. Nah kita ada di sini nih. Kita tidak bersyukur bertanda hari raya dan syukur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
untuk semua umat-umat kita. Mereka didatangi di sana sudah senang sekali. Mereka bahagia karena sekian tahun tidak ketemu Romo, apalagi setelah COVID. Kematian Daud sudah mendekat. Pada suatu hari yang berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah satria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Demikianlah sabda Tuhan. Di belakang saya bersama Romo Andreas Krishna Gunawan yang 5 tahun yang lalu menjadi murid saya di Terguna. Dia administrator, saya pembantunya. Di dalam makan sedang makan, saya ingatkan Romo Krishna, dulu saya rektor, sekarang kamu rektornya di sini. Tidak usah takut, aku tak ada. Supaya mereka tidak enak. Dan untungnya dia juga late vocation, malam melintang bekerja di Cilegon, di tempat ruangan timah atau besi. Tapi memang ketika kita berhadapan dengan balita, saya ingat dulu balita saya dulu juga emosi, ingin sesuatu perfeksionis itu saya rasakan lagi. Kristanto di dalam diri Krishna itu waktu itu di Moro, di Kemetiran itu. Saya rasakan itu imam muda seperti itu, semangat dan banyak kerjaan di sana. Nah, karena saya ingat ketika membaca Injil ini kita itu bisa besok pagi. Dikatakan dalam akhir tadi, mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Minggu kemarin saya mulai kunjungan pada lansia. Orang-orang yang di atas saya usianya 75, 80 lebih. Dan mereka ada yang minta minyak suci dengan gembira. Dan ketika kami sebelum Natal juga menjemput bola, artinya ketika orang-orang tidak bisa ke gereja atau ke rumah orang, kami berdua mendatangi mereka. Mau pengakuan dosa langsung atau minyak suci, atau di suatu rumah, lalu orang-orang yang di sekitar itu kumpul di situ. Yang menarik kan mereka tidak pernah ke gereja atau jarang ke gereja, tidak tahu kalau saya Romo baru, karena saya baru masuk September awal tahun kemarin. Lalu Desember itu kami melayani pengakuan dosa ke lingkungan, selain dibantu oleh Kompas Kelarang. Nah, ada seorang itu yang bisik-bisik, Romo, wajahnya kok kayak Mahfud MD loh. Saya takut itu. Saya bukan Mahfud MD, Mahfud. Dengan takut-takutnya tetapi dia gembira itu menggembirakan. Sambil dempel-dempel gitu, sudah tua, tetapi berani guyon. Nah, minggu kemarin ini lingkungan-lingkungan yang minta dikunjungi dan minta didoakan itu ternyata membahagiakan orang tua dengan kunjungan saja yang hadir seperempat jam 20 menit tanpa minuman supaya nanti cepat pindah. Dari satu rumah ke rumah ada yang minyak suci, ada yang hanya gula saja.
Jawa ya, baku. Empat meninggal dalam sekitar kurun waktu sekitar itu, empat meninggal, 3 menutup. Jadi tidak ada tambah. Dan kemarin yang ditabiskan diakon hanya 1 diakon Diki Pahlawan. Itu kalau nanti sampai Juni tabisan hanya tambah 1. Sementara banyak paroki yang memang rebutan ketika ditinggal 3 imam ini kan berkurang juga. Katakanlah yang 4 ini tidak di paroki, misalnya Romo Sari Satiko, Romo Joyo, Romo Sapria, itu kan memang tidak di paroki, tetapi kan kalau Romo Sari kan usianya masih sebenarnya belum kan masih di Pugeran. Hadianto harusnya pindah bersama Romo Budi ke Wates, kalau tidak jadi Romo ubah semuanya. Ini situasi kita. Saya sempat melihat data ya, bayangkan 20 tahun ke depan itu, ketika saya mendengar dari Romo Budi Haryono, Kepulauan Solo itu usia 0 sampai 5 tahun itu hanya 2.000 dari 29 paroki, hanya 2.000 orang. Itu kalau ditambah 20 tahun ke depan, nah isi kalau tidak mati, kalau tidak pergi dari Kepulauan Solo. Ya, ketika Solo itu tambahnya usia 25 itu hanya 2000 itu. Yang usia yang sekarang itu 0 sampai 5 tahun itu hanya 2000. Kalau data itu betul, ya kalau tambah sedikit saja. Maka ketika saya tanya, kamu ini hanya ingin punya anak 1 dan 2. Nah kalau 2 orang bertemu suami istri, bapak itu hanya tambah 1, itu nanti tambahnya berapa gerejanya? Kalau itu tidak kita pikirkan secara serius, gereja kita kosong kan? Maka Romo Budi kan mengatakan di Solo rasa bangun sampai nanti kosong gereja itu. Kalau kita belajar dari data, saya kira kita harus memikirkan kalau membangun gereja yang besar-besar lagi, kita menanti aja masjid-masjid jadi gereja saja, supaya nanti kalau gereja kita kosong. Saya bayangkan gereja yang besar, misalnya GMI dengan model bangunannya Romawi itu, kalau nanti hanya 500, itu kayak bisa harian berat 3 kali. Data itulah kalau kita belajar. Kemudian itu membaca data dengan baik. Kadang-kadang saya miris, lalu saya melihat data calon imam di Mertoita itu berapa. Pernah tuh Semarang KS itu hanya 6. Itu sekarang mulai kelas 2 kalau tidak salah. Kelas 2 atau kelas berapa. Hanya dari KS 6. Kemarin memang dari 80-an separuh-separuh. Katakanlah 40. Tapi 4 tahun itu nanti jadi berapa? Kalau hanya 10% yang jadi dari 40 atau 15%, tidak ada 10 nanti. Sekian tahun nanti. Itu data kalau kita belajar dari data dan data KW itu, tak bisa dari Senari Menengah sampai tak bisa itu hanya 15%. Katanya paling tinggi waktu data itu adalah Mertoita 15%. Padahal di NTT itu Senari Menengahnya itu 300, 350, 400. Tapi ada yang Senari kecil, SD, lalu SMP. Memang banyak, di luar memang banyak. Jakarta tahun kemarin itu lebih dari 15, lebih dari 10. Sementara kita turun terus. Ada apa ini di KS? Di luar Jawa tambah terus calonnya itu tinggi. Tetapi mengapa di Semarang itu turun? Ada apa? Maka kalau hari ini Yesus itu mengutus murid dari dua-dua itu, bagaimana kita juga ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, menambah dari umat kita untuk masuk, untuk tertarik menjadi kami tidak calon imam dulu, lalu kami menjadi imam. Mari Pak Romo dengan semangat kita melayani Tuhan, disegarkan kembali. Saya yakin kalau hal-hal fisik di paroki itu, kalau kita persembahkan, kalau kita kembalikan pada panggilan awal, aku menjadi imam. Saya kira usia-usia senior dan Adi Yuswa itu sudah usia yang harusnya penuh, sudah melayani dan dilayani. Sebentar lagi kita akan dilayani lagi oleh Tuhan. Maka marilah kita syukuri kesehatan kita sampai hari ini.
karena Adi Yuswo besok pagi jadi itu 18, maka untuk senior besok pagi itu menjadi 67. Harusnya 68 karena nomor 1 sudah dipanggil kepada Tuhan, jadi tinggal 67 dan 18 berarti 85 yang usia tabisan 27 tahun. Paling banyak dari balita kemarin hanya sekitar 28 ya, 28, lalu junior itu sekitar 53, medior 56, dan sekarang senior itu yang paling banyak. Penguasa itu kesurupan. Maka terima kasih para romo, panjenengan sungguh menjadi kegembiraan bagi kami yang selama ini dipercaya untuk menjadi mengurusi Unio. Bagi saya ini adalah tahun terakhir mengurusi Unio. Tapi ini sungguh menjadi kegembiraan. Aura yang saya rasakan perjumpaan panjenengan kali ini sungguh bagi saya secara pribadi, saya yang merasa sekarang ini nom Islam. Kalau kemarin itu di pertemuan merasa tua, sekarang ini merasa nom. Dan ini sungguh saya digerakkan oleh panjenengan semuanya yang berkenan untuk hadir ini. Makan malam hampir selesai. Ini suasana tempat para romo makan. Sesudah ini tidak ada acara formal. Yang mau main kartu ya main kartu, yang mau duduk ngobrol-ngobrol, yang mau karaoke-karaoke. Maka belum bubar-bubar ini kalau sudah cocok duduk di kursi ya lalu mereka ngobrol sepuasnya sampai ngantuk. 19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri.